Pagi ini Tuhan mengingatkan hal yang sederhana kembali. Saya ajak kita membuka Ester pasal 2. Tolong suaranya balik ya. Kita lihat Ester pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Saudara, tidak ada secara persis informasi mengenai berapa calon-calon ratu yang diaudisi. Tetapi minimal 127 itu udah pasti. Kenapa? Karena Raja Ahasiweros itu menguasai sekitar 127 provinsi. Tetapi Alkitab menuliskan bukan diambil dari satu provinsi satu. Kita lihat ya. Ayat 3 dari Ester pasal 2. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya. Berarti tidak hanya terbatas satu provinsi lalu wakilnya satu, segenap daerah. Kemudian supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Saya percaya kalau di segenap daerah, berarti kalau di dalam satu daerah ada lebih dari satu, pasti akan diajukan semuanya. Nah, saudara, saya membayangkan seperti audisi dari Indonesian Idol ya, dari daerah ke daerah, itu bukan provinsi, tapi bisa di Surabaya, bisa di Malang, bisa di Bekasi, bisa di Tangerang, jadi bukan per provinsi. Seseorang pernah mengkhotbahkan ini, bahkan dia menyebutkan jumlah dari calon ratu yang diaudisi itu ribuan. Tetapi saya secara persisnya belum pernah menemukan artikel atau informasi mengenai ini secara akurat jumlahnya. Tapi saya membayangkan pasti banyak sekali. Sedangkan kayak Indonesian Idol aja, cuma Indonesia aja, bisa banyak sekali yang ikut audisi. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana kalau mengaudisi istilahnya Putri Indonesia atau Miss Universe, banyak banget per daerah, bisa lebih dari satu. Yang menjadi penasaran buat saya adalah begini, bagaimana di antara sekian banyak calon yang diaudisi, bagaimana cara menemukan satu Ester? Karena begini, semuanya pasti yang diajukan ke raja itu bukan coba-coba, pasti yang terbaik, pasti yang cantik, pasti primadona di daerahnya, di RT-nya, di kampungnya masing-masing ya. Yang saya membayangkan sama-sama cantiknya, itu sangat sulit untuk memilih. Kalau jelek di antara cantik atau cantik di antara jelek, itu gampang juga. Tapi kalau semua cantik-cantik, itu gimana cara milihnya? Itu yang menjadi satu penasaran buat saya, apalagi kalau pesertanya sampai ribuan. Indonesian Idol aja bisa sampai ribuan. Tetapi mereka ada sistem
apa istilahnya bapak penyaringan dari perdaerah, tetapi ini tidak ada istilahnya tidak ada tim penyaringan, tidak ada tim yang dari perdaerah sampai kemudian ke pusat. Semuanya harus dihadapkan ke raja untuk raja yang milih. Nah, Anda bayangkan kalau semuanya cantik, apa raja tidak bingung tuh milihnya? Saya cari tahu di mana caranya, gimana supaya Esther ini yang bisa terpilih. Nah, saya percaya, saya menemukan kuncinya itu, coba kita lihat di Esther pasal 2. Esther pasal 2, kita lihat ayat yang ke-15. Saya percaya ini adalah kuncinya ya, saudara. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saya percaya jelas ada faktor surga campur tangan. Ada favor Tuhan yang turun, sehingga membuat Esther itu menarik perhatian banyak orang, menimbulkan kasih sayang dari semua orang. Tetapi saya tetap percaya, selain favor Tuhan, ada bagian yang dilakukan oleh Esther juga, yang menjadi pengaruh juga, sehingga di antara ribuan calon, raja jatuh hati sama Esther. Alkitab menceritakan begini, saudara. Jadi, selama 1 tahun, semua calon-calon ratu ini mendapatkan treatment yang sama. Jadi di tahap itu mereka semua treatmentnya sama. Mereka dilulur, dikasih wangi-wangian, selama setahun dibersihin lah. Pokoknya sesuai dengan standar kualitas kerajaan, ya dibersihin semua. Itu 1 tahun tuh standarnya sama. Tetapi yang membuat beda itu adalah di ayat yang ke-13 sampai 15. Itu yang bikin beda. Jadi selama 1 tahun yang pertama pemurnian, dimandiin, dibersihin, pembersihan, diberi wangi-wangian, semua mendapatkan sama-sama persiapan yang sama. Tapi di ayat 13, jadi mereka selama ini ditaruh di balai perempuan. Jadi rupanya ada beberapa balai perempuan, mereka ditaruh di balai perempuan. Kemudian ayat 13, lalu gadis, perhatikan di ayat 13, setelah dirawat selama setahun menurut peraturan bagi semua perempuan, lalu gadis itu akan masuk menghadap raja. Jadi tiap gadis itu gantian menghadap raja, dan segala apa, ini garis bawain ya, segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Saudara, saya percaya itu begini, jadi di balai perempuan itu ada mungkin satu ruangan yang memuat banyak barang, banyak istilahnya aksesoris yang dipersiapkan untuk kebutuhan para calon ratu. Nah, Alkitab menuliskan setiap gadis yang di balai perempuan dari calon-calon yang diaudisi ini, itu mendapatkan giliran untuk ketemu raja. Nah, sekali mereka ketemu raja, nah ini yang amazing ya, ini cuma sekali ketemu loh. Jadi tidak ada lagi raja itu ngulang lagi untuk ngeliat. Tidak ada lagi ceritanya raja itu gini, Bentar, tolong diulang lagi peserta nomor 50 berapa itu kemarin ya. Aku lupa itu catatanku ya, peserta nomor berapa. Saya percaya raja caranya mengaudisi tidak mungkin seperti itu. Terlalu complicated, terlalu susah. Jadi nggak mungkin raja catat misalnya nomor 1. Misalnya namanya Abigail, contoh nomor 1.
ini ciri khasnya apa ya? Oh, ada tahi lalatnya di hidung gitu. Terus kemudian Anda bayangkan, itu baru nomor 1. Kalau sudah kira-kira sampai ke 100, enggak usah jauh-jauh ribuan. Sampai ke 100, kira-kira kalau saudara dan saya jadi rajanya, lupa nggak yang nomor 1 itu yang mana ya? Walaupun sudah tak tulis ada tahi lalatnya, walaupun sudah tak tulis ini kayak blasteran bule, walaupun sudah tak tulis, tapi yang mana ya? Karena ada beberapa blasteran bule. Kan kira-kira seperti itu. Jadi Anda bayangkan, itu akan ruwet sekali loh, nggak ada rekaman video loh, peserta nomor 1 itu gimana, jadi raja bisa review ulang kan. Artinya ini sekali ketemu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah kan gitu ceritanya. Berarti penentuannya sekali ketemu tuh raja harus jatuh cinta. Kalau enggak udah keplas, sudah masuk ke balai perempuan yang kedua. Kalau sudah masuk balai ke perempuan yang kedua, itu ya udah tinggal nunggu di situ alamat dipanggil. Ya kalau dipanggil sampai mati, kalau enggak dipanggil-panggil ya sudah. Dia nasibnya ya gitu aja. Nah, Anda bayangkan cara audisinya, bayangkan seperti itu. Jadi setiap gadis itu ketika sekali menghadap raja, itu penentuan sudah, kalau fail ya sudah fail selamanya. Nah, saudara, kemarin saya kaget waktu anak saya ujian. Jadi kemarin lusa anak saya cerita, "Mah, ini unitnya kalau sampai ujian ini fail, gagal, maka tidak ada ampun, aku harus keluar." Jadi kalau biasanya ujian itu ada kesempatan gimana, tapi ada unit tertentu kalau sudah gagal tidak ada kesempatan kedua. Jadi kalau sudah gagal itu harus keluar dari kuliah. Serem ya, saudara. Bayangkan kalau sudah kuliah 2,5 tahun, misalnya ada unit yang ditaruh pada tahun ketiga, terus kalau gagal suruh keluar lah, apa gak nangis bombay beneran. Jadi pada waktu saya dengar gitu, saya shock gitu loh. Nah, terus akhirnya anak saya kemarin itu setelah ujian, katanya hasilnya langsung keluar beberapa jam kemudian. Nah, pas saya pulang balik ke rumah, tiba-tiba dia masang muka susah, terus saya langsung gak enak, udah alamat ini anak saya keluar. Yang tak pikir nih gini, kalau keluar terus nasibnya mau kuliah apa ini, masa keluar Rek. Terus kemudian dia bilang, "Ma, sorry, aku fail." Wah, langsung jantung saya hancur Bapak Ibu, langsung jantung saya copot mak. Terus dia langsung lihat muka saya langsung sumpek gitu ya, langsung dia gini, "Guyon Ma, guyon." Aku pes Ma, aku pes. Saya ngamuk, saya marah sama dia, "Kamu kayak gini jangan dibuat guyonan, tahu enggak?" Saya bayangkan bagaimana nasib calon ratu sekali ketemu fail. Waduh, enggak bisa bayangkan. Nah, pertanyaannya kembali lagi, gimana ya cara raja itu bisa langsung jatuh cinta sama Esther? Nah, saya menemukan memang jawabannya di ayat 15. Alkitab menuliskan begini, saudara. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Esther itu tidak menghendaki sesuatu apapun selain yang dianjurkan oleh Hegai. Jadi di ayat 15, Alkitab menuliskan waktu Esther mendapat giliran untuk menghadap raja, setiap perempuan tuh boleh ambil apa saja dan minta apa saja yang dia perlukan untuk menghadap raja. Dan Esther, Alkitab menuliskan, tidak minta apapun, tidak ngambil apapun, kecuali yang dianjurkan oleh Hegai. Jadi gimana ceritanya? Ini yang saya temukan, Hegai itu adalah sida-sida raja. Hegai itu adalah sida-sida itu juga akrab dekat kepercayaan raja. Hegai itu ngerti betul selera raja. Hegai ngerti betul tipe wanita seperti apa yang diinginkan oleh raja. Saya kasih ilustrasi nih. Hegai itu tahu misalnya Raja Ahasiweros itu ternyata
suka tipe yang model imut-imut, kalem, terus kemudian yang modelnya ndak menor, yang sederhana. Nah, Hegai karena suka dengan Esther, dia bocorkan ini. Jadi ceritanya Esther ini mendapatkan bocoran jawaban ujian. Jadi Esther, jadi gini, nak, kalau kamu nanti ngadep raja, ini yang tak siapin. Kamu perlu bawa ini. Cara dandan kamu kayak gini, gini, gini. Nah, saya membayangkan nih, saudara peserta nomor 1. Dia pikir, wah raja akan tertarik. Nah, dengan bulu mata. Di kitab Wahyu dituliskan bulu matanya bisa, di kitab Amsal juga bulu mata wanita jalang katanya. Wah, dia pakai bulu mata. Saya enggak tahu bulu mata model apa zaman dulu, apa seperti sekarang bisa ada warna ungu, warna merah bulu matanya. Nah, ketika dia pakai bulu mata, dia pikir itu akan menarik raja sebagai seorang pria. Peserta nomor 1 masuk dengan bulu matanya kedip-kedip gitu ya. Saya langsung membayangkan raja langsung gitu kan. Langsung nomor 1 coret. Terus kemudian peserta nomor 2. Mungkin dia milih giwang diamond yang besar sekali karena dia pikir dengan begitu dia akan semakin berkilau, menarik buat perhatian raja. Ketika dia masuk peserta nomor 2, langsung raja gini, silau men, langsung silau men, jadi raja, nggak jadi, batal, coret nomor 2. Intinya, satu demi satu masuk, mereka tidak sesuai dengan selera raja. Lalu ketika Esther masuk, karena dia sudah dibocorin sama Hegai, Esther, raja itu tidak suka kalau cewek itu kebanyakan tanya. Raja tidak suka kalau cewek itu belum sudah protes. Raja itu tidak suka kalau cewek itu terlalu banyak bicara. Jadi ketika kamu jawab ke raja, kamu jawab, iya Baginda. Kamu jawab seperti ini, raja itu paling suka Esther kalau ada seorang wanita itu perhatian kayak begini. Soal makanannya atau apa, misalnya. Jadi itu dibocorin semua. Lalu Esther ketika masuk menghadap raja, raja langsung madeg, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama karena apa? Ya ampun, ini kok persis dengan seperti yang aku mau. Itu yang saya percaya, kenapa Esther langsung bikin hati raja jatuh cinta. Karena Esther ngerti hati raja. Karena Esther melakukan persis seperti yang raja suka. Karena Esther memenuhi kriteria yang diinginkan oleh raja. Satu yang saya tangkap, seperti Esther bisa ngena hatinya raja, bisa ngerti, dapat hatinya raja, memenangkan hatinya. Karena Esther tahu apa yang disukai oleh raja. Maka saat itu juga Esther membuat perkenanan raja jatuh kepadanya. Satu pelajaran lagi yang saya dapatkan dari kitab Esther. Keputusan raja bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Keputusan raja mengubah nasib Ratu Wasti dalam sekejap. Keputusan Raja Ahasiweros mengubah nasib Mordekai dalam sekejap. Keputusan raja juga mengubah nasib Haman dalam sekejap. Dan keputusan raja, yuk kita lihat dalam Esther 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Keputusan raja mengubah nasib Esther dalam sekejap. Saudara, bayangkan ini cuman
raja di bumi. Kalau Tuhan sudah menjatuhkan keputusan, sekalipun alam berkata tidak, apakah yang bisa dilakukan oleh manusia? Ketika Tuhan mengambil keputusan, sembuh, sekalipun wanita pendarahan, secara hukum alam tidak bisa sembuh. Tapi ketika hati Tuhan jatuh kepadanya, nasib perempuan pendarahan 12 tahun berubah dalam sekejap. Keputusan Tuhan bisa mengubah nasib kita detik ini juga. Tuhan bisa tiba-tiba membawa kita melejit ke atas. Tuhan bisa membuat kita tiba-tiba dipromosikan. Tuhan bisa membuat kita tiba-tiba mengalami kesembuhan. Sekalipun alam dan seluruh keadaan sekeliling berlawanan dengan kenyataan yang kita harapkan. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau keputusan raja bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Kalau keputusan Tuhan bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Mari pagi ini saya ajak kita kembali ke basic things, hal yang dasar. Buat hati raja jatuh cinta kepada saudara dan saya. Buat hati Tuhan jatuh buat kita. Ketika hatinya jatuh, seperti ketika raja melihat Ahasiweros. Saudara, detik itu juga tidak pakai lama. Tidak pakai babak semifinal, babak final. Tidak pakai review, tidak pakai assessment. Raja menaruh mahkota di atas kepala Esther. Kalau engkau bisa membuat hati Tuhan jatuh, tidak pakai lama, nasib kita bisa detik seperti Mordekai. Bagaimana kita bisa membuat hati raja kita jatuh? Sederhana. Kejar kembali, temukan kembali apa yang jadi keinginan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu caranya memenangkan dan mendapatkan hati Tuhan. Kalau kita sudah tahu apa yang Dia inginkan dan kita melakukannya, seperti kata Esther pasal 5 ayat 2. Hati raja berkenan kepadanya. Lalu tiba-tiba raja bilang begini, kamu minta apa? Sampai separuh kerajaan aku berikan. Saudara, artinya separuh. Itu saudara itu bukan 51%, tapi 50%. Itu berarti menjadi rekan sekerja sama raja loh. Kalau saudara dan saya dikasih separuh, itu menjadi rekan sekerja. Saya yakin ketika hati Tuhan jatuh, saudara akan menjadi rekan kerja. Sama seperti Abraham. Tuhan bilang begini, aku tidak mungkin menyembunyikan keputusan ini dari sahabatku Abraham. Wow, Tuhan mau bikin apa? Ngomongin saudara dan saya, bayangkan, wow, kita GR-nya luar biasa. Tuhan mau bikin keputusan apa? Tuhan akan ngomong sama kita. Saya tiba-tiba jadi mikir gimana ya rasanya kalau Tuhan mau bikin keputusan apa-apa ngomong sama kita. Wow, saya pikir itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa. Saudara, mari kita pagi ini kembali ke motivasi yang sederhana, yang seperti anak-anak kecil lagi, rindukan, tangkap, menangkan hati Tuhan. Bagaimana cara memenangkan hati Tuhan? Cari tahu apa yang Dia inginkan. Cari tahu apa yang Dia mau. Dan saat kita lakukan, maka kita akan memenangkan hatinya. Dan nasib raja, nasib kita bisa berubah dalam sekejap karena keputusan raja. Yuk, kita menghampiri Tuhan. Mari saya ajak kita
Siapkan hati untuk perjamuan. Sebelumnya boleh saya ajak pemain musik naikin satu pujian. Naikin satu pujian. Saya berdoa pagi hari ini kita kembali kepada hal yang basic sekali. Saudara, kadang-kadang kita itu bertanya bagaimana cara berdoa. Kadang-kadang kita itu berpikir bagaimana step-step supaya doa saya dikabulkan. Tapi mungkin pagi ini kita berhenti untuk menanyakan itu, dan sebaliknya kita mulai bertanya, apa ya yang Tuhan pengen? Tuhan suka apa ya? Percayalah kalau kita menanyakan itu, dan kita menemukan serta melakukannya, maka saya percaya hati raja akan kau menangkan. Dan ketika hati raja kita memenangkan, saya terlalu yakin pembelaan juga akan terjadi. Amin. Seperti ketika Esther memenangkan hati raja, raja langsung tanya gini setelah pasal 5 ayat 2. Siapakah yang bikin susah hatimu? Orang manakah itu? Orang mana yang akan punya rencana jahat atasmu? Raja turun tangan untuk bela. Cari tahu Tuhan pengen apa. Saya yakin Tuhan bukan pengen duit kita. Saya percaya Tuhan minta hati kita. Tuhan minta ketaatan kita. Saya percaya Tuhan suka kalau kita itu menyenangkan hati. Yuk beberapa saat ini kita menghampiri Tuhan. Boleh saya minta pujian sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku milik-Mu, aku di dalam hati, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Pagi ini Tuhan ingatkan saya, Bapak Ibu, kapan terakhir kali kita datang ke Tuhan tanya gini, Tuhan pengen apa? Selama ini kita datang ke Tuhan, kita yang cerita kita pengen apa. Kita cerita, Tuhan aku disakiti si A si B. Aku minta pembelaan. Kita seringkali datang sama Tuhan, cerita, Tuhan aku pengen ini. Tapi kapan terakhir kita tanya, Tuhan pengen apa? Kapan terakhir kali kita bilang, ini aku anakmu, Pak. Papa pengen apa? Kalau tiba-tiba suaranya berkata begini, Papa pengen kamu ngampuni. Satu doa kita akan bilang begini, apapun yang Papa mau, apapun yang Papa inginkan. Mari kita introspeksi, kapan terakhir kali kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Anakmu datang
untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya ketika hati raja, kita bisa menangkan. Saya percaya yang lain itu menjadi bonus, saudara. Yuk kita kembali ke hal dasar ini, kita berhenti untuk cerita dan meminta daftar keinginan kita. Di pagi ini mari kita kembali dan berkata, Tuhan, apa yang Kau inginkan? Ini anak-anak. Bicaralah Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini sebagai doa. Sebab aku ingin aku di dalam hatimu, kasih setiamu Bilang sama Tuhan, saudara. hidupkan aku. Sebab aku ingin milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Pagi ini Tuhan, hati kami terbuka di hadapan. Selama ini kami banyak yang lupa. Kami selalu datang menangis, meminta banyak permohonan. Biar pagi ini kami diingatkan kembali. Untuk kami lebih care dengan apa yang Tuhan inginkan. Untuk kami mulai berpikir tentang apa yang Tuhan rindukan. Kami menjadi anak-anak yang peduli, yang perhatian dengan hati orang tua. Terima kasih buat apa yang Kau ingatkan untuk kami semua pagi. Mari saudara kita siapkan perjamuan kudus, kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah-pecah bagi kami ya Tuhan. Engkau seringkali mendahulukan kami karena kami adalah anak-anak yang Kau cintai. Terima kasih untuk tubuhmu yang dikorbankan buat kami. Terima kasih untuk cintamu Tuhan yang menjadikan kami sebagai milik sayangan. Kami terima cintamu dengan syukur. Kami terima Tuhan. Saat kami makan roti ini, kami koinonia dengan Tuhan. Kami menjadi satu dengan Engkau, dan kami terima dan makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan haleluya. Mari kita angkat anggur. Inilah darah-Mu yang sempurna, yang tercurah bagi kami Tuhan. Saat kami minum, darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami, menyucikan kami, membersihkan kami, membebaskan kami dari segala kutuk. Kami adalah darah daging sendiri. Terima kasih Tuhan, kami merdeka, kami dibebaskan, kami diberkati, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan ini. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini, kembalikan segala syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.